Cuma ada di sana sumur untuk tempat mengambil air memasak, untuk masak nasi saja, dan untuk ambil air minum. Adapun kalau mau pergi kencing atau pergi kada hajat, sana ke kita ke Kokoh bawah lagi di sungai itu. Agak nyakitan kita mondok dulu zaman saya itu. Hatta walaupun di pondok-pondok dulu tidak ada jadinya, kita cari sendiri saja tempat kita itu. Cuma disiapkan seperti yang tadi itu, ada sumur saja yang ada, bong, tempat mandi sedikit, tempat mandi ganti-gantian kita, dan tempat duduk, ambil air untuk masak. Tidak ada istilah kita dimasakkan. Dan waktu itu di satu komplek itu mungkin ada 10 teman sama untuk, ada wanita juga. Kita tapi berkomplek dari dalam 6, 5 ada wanita kita di sana. Saya ingat pengajian saya dulu, saya ingat tahun 1967 ini Haji Hasbullah sudah ma'had Darul Quran wal Hadis, kakak saya itu ya, sudah dia ma'had, saya baru di Sanawiyah. Dia nomor 7 itu saya kelas 1 Sanawiyah, dia sudah di ma'had. Kalau kurang sekarang ini 6 tahun jarak saya, jadi 6 tahun Fakih sama Sanadilah gitu ya. Dia Sanawiyah sama saya kelas 1 SD. Dari ma'had dia baru kelas 1 Sanawiyah. Saya udah kelas Sanawiyah. Bawalah kitab haji orang tua saya, Haji Samsuddin, bawa kitab besar-besar, Al-Bujairimi, Fathul Wahab, itu yang di Subulus Salam. Ada beruga di bawah, bukan beruga, alang-alang di bawah, itu di bawah pondok, dekat pondok itu. Dia duduk-duduk, dia baca kitab itu. Di antaranya yang saya tidak lupa sampai sekarang, yang haji, kalau kita mandi junub siang hari di bulan puasa, boleh kita mandi, dan kalau kebetulan terlanjur air masuk di telinga kita, tidak membatalkan katanya. Kalau terlanjur kita mandi junub atau mandi hadas besar di siang hari, kalau kita mandi tidak menyelam, tapi kalau menyelam ya masuk air di telinga, batal puasanya. Tapi kalau jebok atau gitu, jebok caranya, kemudian terlanjur masuk di telinga kita air, maka tidak membatalkan puasa. Berbeda dengan kalau kita mandi biasa, mandi untuk mendinginkan badan, nanti biasa-biasa mandi, pergi Jumat, mandi teteh daki, bukan mandi wajib. Terlanjur kita masuk air, katanya membatalkan puasa karena sengaja mandi. Padahal mandi itu bisa saja ditunda nanti sampai malam. Tapi kalau
mandi wajib tapi bisa kita tunda karena apa? Mau sholat. Nah, itulah perbedaan sunnah dengan wajib. Kalau mandi wajib, kalau terlanjur dia masuk di telinganya air, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau mandi sunat, karena bisa mandi sunat itu ditunda sampai malam, maka kalau terlanjur masuk telinganya air, maka membatalkan puasanya. Nah, kalau dia ini kalau tidak menyelam, kalau mandi menyelam, baik kemudian dia terlanjur masuk telinganya air, maka kalau dia baik itu mandi wajib maupun mandi sunat tetap membatalkan puasanya. Nah, kemudian yang kedua, saya ingat waktu itu kalau bertepatan hari Jumat dengan hari raya, nah itu ribut dulu. Saya dengar dulu orang tua saya namanya Haji Samsudin coba bawaan kitab sekolah, istilahnya bapak saya, bawaan kitab sekolah nih ceritain tuang guru laut di Jumat. Nah itu kan ceritain tuang guru laut di Jumat lantaran bulan ya, hari raya bulan hari raya bertepatan dengan jelo Jumat, mau cerita tanah di Jumat nih cukup sih hari raya. Nah ini dan baru-baru salah dengan mau bayar kitab dulu, bayarlah kitab Ajazullah itu Ajazullah dan juga baik walau wafaqa yaumal jum'ati idun fahadara al-hadiruna li jama'atihi. Nah itulah diantara katanya. Kalau bertepatan hari Jumat dengan hari raya, kemudian dihadiri oleh banyak dari dusun-dusun dan desa-desa dari jauh yang datang untuk sembahyang Idul Fitri sehingga dilaksanakan di lapangan, maka boleh bagi yang jauh-jauh itu tidak datang berjumat lagi, cukup dengan sholat Idul Fitri atau Idul Adha pagi itu. Tapi dengan syarat, tadi ada syaratnya, datang dari jauh-jauh, dari kebun, maknanya lain zaman Nabi, kebun kurma jauh-jauh lain, lalu kebun, terus cukuplah dengan dia sholat Idul Fitri, kemudian tidak dia kembali lagi untuk datang sholat Jumat. Tapi kalau kita di sini di kota, di desa aja banyak orang masjid, kemudian dekat-dekat aja, dah boleh kita tidak sholat Jumat. Karena ke pagi sholat itu kan dengan Jumat nanti zuhur. Nah, itu. Jadi saya ingat dulu pengajian dari Ustaz Ajazullah yang membaca kitab Bujairimi alal Iqna, dua kitab Bujairimi itu, Bujairi alal Iqna, Bujairi ala Fathil Wahab. Yang ketiga, saya ingat ini, kebetulan saya ingat ya, pengajian satu hari itu. Pintar soalnya Ajazullah ini nahu saraf dulu, tapi kan tidak ngajar, tidak belajar nahu saraf aja, dia tidak hilang dia karena tidak dia ngajarkan. Yang ketiga, kalau ada orang yang mentakhirkan sholat isyaknya sampai waktu tahajud,
Misalnya dia tidur dulu, nanti pada jam 3 atau jam 2 dia bangun. Dia salat Isya. Bisa itu salat Isya itu cukup menjadi tahajudnya. Makanya saya ingat beliau itu dulu, karena baru-baru punya jam juga. Oh, jam ini dulu ya luar biasa. Keluar-luar dari jam lah, jam tangan. Nah, itu keluar-luar. Dia diberikan jam dari Mekah. Kantap-pantap sejam dia teruskan. Jadi sengaja dia takhirkan terus. Mari jam 3 tahun sembahyang Isya. Cukup menjadi tahajud, salat tahajudnya. Nah, itu. Jadi itu dapat saya ilmu dari Tata Jazbullah Hasri yang tahun 1967. Tidak dia buat pengajian khusus tokol le buka hatinya kedek entahkah zuhur istirahat kailulah laun dia pun buka kalau kantap-pantap si kitab terjauh leman Mekah isi bapak saya Haji Samsudin pergi haji dan dia mempesan kitab itu. Dia sudah ma'had dia soalnya dulu, dan juga dia tanya sama guru apa pesan kitab nani ayah ke Mekah. Oh nenek beli kitab apa nih Bujairimi kena Bujairimi Fathul Lahab, kemudian Riyadhus Shalihin, kita ni baca kitab ini Riyadhus Shalihin, Subul Salam, beli kitab salam dua hadis dua jilid. Nah, itu yang diberikan. Masih kitab itu sampai sekarang di pada dia. Mati berapa tahun baik. Dan follow. Itu diberikan kitab pada tahun 1967. Saya waktu itu kelas 1 di kelas 1 sanawiyah. Beliau berangkat haji. Kalau saya berangkat haji pada tahun 1976. Jadi 10 tahun setelahnya. Nah, itu. 10 tahun setelahnya. Nah, itulah ingat kita ngaji di waktu masih kecil. Nah, itu jadi makanya kita harus banyak mengaji waktu masih muda, masih kecil. Ingatan kita kuat. Kan naksi alal hajari, ta'limu bil sigari kan naksi alal hajari. Belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Wal ta'limu bil kibari kan naksi alal ma'i. Makanya waktu saya di madrasah Salatiyah, saya hafal juz amma, bentuk kitabnya, Qur'annya lain. Setelah saya pulang, hilang dia. Kenapa? Pertama, karena saya hafal sudah di atas 20 tahun menghafalnya. Kemudian bentuk Quran yang saya paling menghafal dulu, tidak ada tempat saya murajaah. Sekarang kita kembalikan yang dulu tidak bisa karena bentuk Qurannya beda. Akhirnya susah saya untuk mengulanginya. Akhirnya hilang saja, kecuali mana mau tinggal saja. Juz amma sampai akhir. Di Salatiyah itu yang kita hafal itu 3 surat dan 3 juz. Ya. Juz alif lam mim, juz tabarak, dan juz amma. Itu juznya. Suratnya 3. Surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mulk, bukan, surat Sajadah, dan surat Yasin. Waqi'ah, Sajadah, Yasin. 3 surat dan 3 juz, dan juz amma. Dan Asmaul Husna, dan 40 hadis arba'in. Itu
40 hadis itu kewajiban kita menghafal di salatiyah. Hafal saya, tapi seperti tadi itu, pertama karena lain nusakhanya Quran orang ini setelah pulang, kemudian kedua karena mungkin tidak pernah diulang lagi, itu akhirnya hilang. Ya begitu kita kontakkan hilang, dia pergi main-main dulu ini. Ya, hafalan saya pergi main-main. Nah itulah kesimpulan tadi. Bapak saya itu memberikan kita motivasi itu pakai pidato, pakai arahan-arahan, bukan mesti dia akan pergi ke pondok kita. Nah itu untuk bawa pelombok tidak. Ya. Nah, itu. Kalau kita di sini kadang malahan dibangunkan tiap pondok dekat mana ini. Nah, lain. Nah itu sekarang ini bab kelebihan orang menangis sendiri karena rindu dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khaufan wa tama'an istilahnya ini ya. Khaufan khasyatillah, tama'an syauqan ilahi. Qala Allah Ta'ala wa yakhruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Sifat-sifat orang-orang dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau zaman umat-umat yang dahulu, sulab minal awwalin wa qililu minal akhirin, itu banyak dari orang dulu, sedikit dari orang sekarang. Menundukkanlah dagunya, bahwa yakhirul azqan, gitu, menunduk dagunya. Yabkuna, dalam keadaan mana? Menangis. Wa yakhiruna lil azqan yabkuna, ay hala kauni bakina, hal yabkini. Kalau yakhirun atau pada ayat sebelumnya, kata yabkun tidak ada wawunya, maka yabkun ini menjadi hal daripada waw yang ada pada yakhiruna lil yabkuna. Kalau yabkun ya maktub pada yakhirun, tapi ini tidak ada wawunya, maka dia katakan yabkun menjadi hal. Wa yakhiruna lil azqani yabkuna, mereka menundukkan dagunya ke bawah, tanda dia akan menangis. Yabkuna, sebenarnya dalam keadaan menangis bilang tadi itu, keluar air matanya saja, fadat ainahu, mengalir air matanya, bukan nangis yang kita bayangkan kesengkes, kuih, melak, lebak, ledak, bibir jebak, itu kan, no, apa itu ni, no doan Zul Ayadi, nangis Zul Ayadi, tak usah nangis ya. Zul Ayadi. Ayadi itu kalau bahasa Arab, perlu tahu ya. Yadun itu artinya tangan. Yadun, yadani, dua jamaknya. Ayadi dan aidi. Itu, ya. Yadun dan aidi. Kalau yang yadun, yadani, ayadi itu jasa artinya. Ayadi. Tapi kalau yadun, yadani, aidi, bukan ayadi, aidi itu tangan biasa, tangan kiri kanan ini jamaknya. Ya, beda jamaknya, beda maknanya. Pada akhun, akhani, ikhwatun, saudara keluarga, nasab. Akhun, akhawani, ikhwan, saudara segobok, saudara seorganisasi, saudara seagama, ikhwanul muslimin, ikhwan. Kalau ikhwah itu saudara yang senasab,
ikhwatun asyiqa, akhun akha, sama jamak, sama anunya, sama memperatnya dengan tasniyahnya, akhun akhawani ikhwatun, itu saudara senasab, saudara seibu, saudara sebapak, saudara sebapak, saudara itulah. Kalau akhun akhawani ikhwan, itu saudara yang bukan nasab, saudara yang saudara negara, saudara desa, saudara seorganisasi, saudara seagama, ikhwan. Itu sama tulisannya dengan tasniyahnya, ikhwan akhwan, bacanya beda. Ikhwan alif kha waw alif nun, akhawan juga alif kha waw alif nun. Kalau tidak di kita pengertian bisa salah mengartikan. Makanya bahasa Arab itu harus banyak membaca, banyak melihat perbedaan. Banyak menghafal juga. Kan ini main ilmu hafalan. Waziduhum khusyu'a, dan bertambah khusyuk dengan menangisnya, dengan menyendirinya, menambah suatu kekhusyuan. Kalau nangis-nangis di muka orang itu sekarang bisa seuzon kita. Masa nangis-nangis muka orang terus sebelum tangis bembek entelah. bukan dia nangis itu. Nangis karena takut kepada Allah. Wa qala ta'ala aba min hadzal hadits ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun. Apakah dengan cerita ini kau heran-heran, kemudian kau tertawa-tawa tidak menangis? Waktu itu di zaman Nabi diceritakan akhirat, ceritakan siksa neraka, ketawa-ketawa orang-orang kafir-kafir itu, ya, ngolok itu, orang yang munafik, orang kafir, orang fasik. Waktu zaman Rasulullah SAW mengolok-olok, turunlah itu ayat diturunkan ceritakan surga neraka, biasa dirham titilwalai. Lain asatul awali dongeng-dongeng naik dia ni. Pada surah-surah ke derek-derek lah. Enggak. Aba min hadzal hadis ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun. Apakah dengan cerita ini kau keheran-heranan sambil mengolok, kau tertawa-tawa tanpa mau menangis? Itu pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Istifham ingkari namanya. Kejadian ini sangat tidak disenangi. Istifham ingkar. Sama dengan orang dia gawe padahal nu jadi pelajar agama, kamu dia gawe. Itu kan, itu heran nama ingkar namanya, ya. Jangan seperti itu artinya kan. Jadi heran, dia takjub tapi dia bertanya tapi dia heran. Itu sempering ini inak misalnya dulu. Oh bu, inak kuning mesti semperang mentiokat. Istifham takri, istifham ingkari namanya. Kalau takriri untuk menetapkan, di mamangan, kan kita tukul di mamangan mana? Itu tanyaan tapi untuk menetapkan, mengingatkan wamangan itu kan, itu ingkar, takriri ya namanya. Nah itu istifham, istifham ingkari, takri, ta'jubi dan sebagainya. Istifham asal bermakna nafi juga. Nah, itu bermakna nafi. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Apakah ada balasan baik kecuali baik, yang baik? Ada tidak? Tidak ada. Apa ada yang bisa naik ke langit? Tidak ada. Itu istifham mana nafi. Nah kira-kira tindak lah untuk tahu.
Nah, itulah sifat-sifat orang-orang kafir dulu. Ayat pertama menceritakan ke orang yang baik. Yang kedua, Quran ayat ini adalah menceritakan orang tidak baik. Yang pertama itu ya khirruna lil azqan yabquna wa yazidun khushu'a. Mereka tunduk dan menangis, ya, dan menambah khusyuan. Yang kedua aja, apa min hadzal hadithi ta'jabun wa tabhakun tatadhakuna wa la tabkun. Apakah dengan cerita ini, dengan Quran ini kau akan heran-heran, kau tertawa-tawa tanpa menangis, tanpa mau menangis. Ani bin Mas'udin, Ani Abdullah bin Mas, biasa Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Amr bin As, itu semuanya Abdullah maksudnya. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair. Itu. Ada 5 Abadillah di zaman Nabi, 5 yang Ibnu Abbas, Ibnu Amr bin As, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, itu Mas'ud. Ibnu saja, Abdullah semua nama. Itu orang barong-arong saja itu ibadah itu, karena lilak naran, hamba Allah itu kan. Ani Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tapi di sini radhiyallahu anhu, yang lain-lain anhuma. Karena Mas'ud bukan termasuk, bukan Islam dia. Yang radhiyallahu anhuma itu ibu bapaknya, bapaknya dengan anaknya itu Muslim. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin, cuma Abdullah bin Mas'ud saja tidak mengatakan radhiyallahu anhuma, karena Mas'udnya tidak masuk, dia kafir. Abdullahnya saja yang Islam. Dan ke Abdullah bin Abbas, Abbas Islam, Abdullah Islam, Abdullah bin Umar, Abdullah Islam, Abdullah juga Umarnya juga Islam. Jadi radhiyallahu anhuma. Wa an Ibni Mas'udin, dari Abdullah bin Mas'ud, qala liyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkatalah kepadaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra alayyal Qur'ana. Kata Rasulullah kepada Abdullah bin Mas'ud, ayo baca Quran, saya dengar. Itu maksudnya Iqra alayyal Qur'an, ayo baca Quran, saya mau mendengar kamu ngaji. Tuh kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzil. Saya akan bacakan Quran kepadamu, padahal Quran itu kepadamu diturunkan. Mestinya saya yang mendengar daripadamu, bukan engkau yang mendengar dari saya. Nah, itu bukan saya tidak mau, ini cuma mau ilmu, ya, mau ilmu, tidak menolaknya, tidak menolak. Jadi aku akan baca, kamu tuh baca turunkan. Qala, jawab Nabi, inni uhibbu an asma'ahu min gairi. Abdullah bin Mas'ud, saya ingin mendengar dari selain saya. Kalau saya biasa membacanya Quran ini dan saya dengar sendiri, tapi saya ingin untuk mendengar Quran ini dari selain saya. Itu kata Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud. Faqara'tu alaihi suratan Nisa, maka saya membacakan surat Nisa waktu itu. Dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud suratun Nisa hatta jitu ila qaulihi ta'ala, hingga saya sampai kepada ayat yang mengatakan begini. Sehingga Ibnu Mas'ud membaca surat An-Nisa sampai ayat yang mengatakan
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Setelah sampai ayat ini, bagaimana nanti di saat kami datangkan semua umat mempunyai saksi, sedangkan kamu saksi nanti kepada umatmu. Itu kata Al-Quran kan. Bagaimana nanti keadaan di zaman saya akan mendatangkan saksi-saksi dari semua umatnya, dan kamu pun akan menjadi saksi pada umat-umat yang lain. Kalau Nabi yang lain menjadi saksi kepada umatnya, tapi kalau Nabi sendiri menjadi saksi bagi umat-umat yang lain dan bagi para nabi-nabi yang lain. Dia lebih atas Nabi kan. Itu. Jadi ya kan, pakai fa iza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Menangislah Rasulullah SAW. Di saat itu Rasulullah mengatakan qala hasbukal an. Op dulu. Itu artinya hasbukal an. Cukuplah sekali. Cukup. Tidak usah lanjutkan. Karena Rasulullah nangis waktu itu. Hasbukal an. Paltapatu ilaihi, maka waktu itu saya serep dia, saya lihat dia Rasulullah waktu mengatakan cukup sekarang. Faiza ainahu tazrifani, tiba-tiba matanya mengalir air matanya. Tiba-tiba air matanya saya lihat mengalir, berterenang air matanya. Dia sengkes getar ya, air matanya mengalir. Nabi tandanya kekhusyuannya, tanda dia menangis, membayangkan dirinya akan menjadi saksi semua umat Nabi. Para nabi menjadi saksi pada umatnya. Tapi kalau Nabi menjadi saksi bagi para umatnya dan para umat-umat lain, pada nabi-nabi itu sendiri, bihaulai katanya, dia akan menjadi saksi. Sanalah tepatnya dia iruk Nabi karena senangnya, karena terharunya mangkabah yang tinggi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya tadi. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. An-Nisa ayat itu. Qala, kata Nabi, hasbukal an. Cukup sekarang, berhenti sudah. Paltapatu ilaihi, kemudian saya berpaling padanya. Ini mendengar bahasa seperti ini, ikut belajar bahasa Arab jadi seperti ini. Paltapatu, tapata artinya menoleh, melihat. Saya termasuk yang tidak pernah belajar bahasa Arab secara khusus. Ya. Saya tidak pernah belajar bahasa Arab yang pelajaran bahasa Arab, itu kan khusus. Qala artinya sekarang, ba'a artinya menjual, istara artinya membeli. Tidak. Dengan saya mengaji pada ustadz-ustadz itu dan pada tuan guru, mengartikan setiap kalimat, di sanalah tempat saya belajar bahasa Arab secara tidak langsung. Dikala haji fikih, haji hadis, haji tafsir, itu nanti kita kor itu ingatan kita itu, sehingga kita banyak memahami bahasa Arab. Itu desa nyerang ya, ila aina anta, tidak ada sebelah belajar itu kemana engkau pergi, tidak. Kalau zahaba artinya pergi, akala artinya makan,
nama, artinya tidur. Waktu baca-baca kitab ini aja diartikan. Faltafatu ilaihi, kemudian saya berpaling, berbelok kepadanya, melihat beliau. Faiza, tiba-tiba ainahu, dua matanya. Ainahu kan ainun, ainani, karena hak itu hu, jadi itu idopat. Ainahu, saya lihat dua matanya Rasulullah SAW tazrifani, berterenang, bahasa kita aja, berterenang, ada penuh dengan air matanya itu. Artinya menangis beliau itu, menangis terharu, senang dan terharu. Muttafaqun alaihi, hadis yang sudah ditifakkan, disepakati padanya, maksudnya Bukhari Muslim. Itu kalau mengatakan hadis muttafaq alaih, itu Bukhari Muslim maksudnya. Muttafaqun alaih, al-muttafaqi alaih, yang sudah disepakati oleh dua-duanya. Summa qala wa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Anas yang banyak juga menghafal hadis itu dari Rasulullah SAW. Siti Aisyah termasuk banyak menghafal hadis dari Nabi, merawikan. Abu Hurairah, Syabir, di atas 100 saja semua itu. Wallah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana bima lana rabbi inna alladhi yamna Nabi Fakina wa